warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para aba, para sadah yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya taati, saudara-saudara sekalian yang saya hormati pula, Masya Allah, tabarakallah. Memang orang itu kalau cinta, pasti dia itu akan terhibur ketika diceritakan orang yang ia cintai. Kalau kita menyatakan cinta kepada Nabi, tentunya di majelis ini benar-benar kita ada ittisal, ada hubungan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat bukan hanya sekedar kata-kata, tapi adalah hubungan ruh orang bersolawat langsung dengan yang disolawati, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ukuran cinta kita kepada beliau, maka begitulah nilai iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah untuk kekurangan sempurnaan iman beliau, ya Rasulullah, engkau la anta ahab ilayya min mali wa min ahli illa an nafsi min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala hal, hartaku, keluargaku, semuanya. Cuma aku masih cinta kepada diriku lebih daripada Anda ya Rasulullah. Kata Nabi, la ya Umar, tidak wahai Umar, tidak demikian mukmin yang sempurna. Setelah Nabi mengingatkan begitu, baru Sayyidina Umar menyatakan, la antal an ahab ilayya hatta min nafsi ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, aku nyatakan aku cinta kepada Anda melebihi cinta kepada diriku. Al-an ya Umar, sekarang sempurna iman kamu wahai Umar. Begitulah seorang murid kepada guru, bagaimana mengadukan tentang kekurangan dirinya, dan guru membimbing, la, tidak demikian. Maka disitulah dia benar-benar mengikuti murad daripada gurunya, daripada murad nafsi, dan akhirnya sampailah kepada kesempurnaan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tubuh manusia itu ada yang disebut al-qalb, ada yang disebut ruh, ada yang disebut asir. Ada al-qalb hati, ada ar-ruh, ada asir. Al-qalb itu adalah mahallul ma'rifah, tempatnya ilmu. Tempatnya ilmu. Ketika hati diberikan ilmu, ilmu cinta kepada Allah, ilmu cinta kepada Rasulullah, ilmu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang-orang soleh, ibadah kepada Allah dengan benar, dan seterusnya, maka akan terjadi nanti dalam ruh al-hub, mahallul hubbi ar-ruh, tempatnya cinta itu ada di ruh. Semakin ilmu tadi itu diisi ada di hati, maka akan semakin kuat cinta ada di ruh. Karena itu orang cinta itu nggak harus sezaman. Orang cinta itu nggak harus berhadap-hadapan. Orang cinta itu karena ada rahasia tersendiri, yaitu di zaman alamul arwah mereka satu golongan, sehingga ada satu kecocokan ketika hidup ada di atas dunia.
Abu Jahal hidup di zaman Rasul, berhadapan-hadapan dengan Rasul, tapi nggak cinta. Tapi kita semuanya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita cinta. Kenapa? Karena di alam arwah pernah kita dalam kelompoknya Nabi, insya Allah. Ketika kita pertahankan sampai mati, maka insya Allah akan kumpul lagi ada di mahsyar nanti bersama beliau. Nabi pernah berkata begini, inni la ashtaku ila ahibbai. Aku sangat rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Ya Rasulullah, nahnu ashabuk baina yadaik wa man ahibbauk. Ya Rasulullah, kami ini adalah sahabat kalian. Siapa ahibbauk, orang-orang yang kamu cintai? Maka beliau menyatakan, ahibbai qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah manusia yang datang setelah aku wafat. Yanta'ishuna bidzikri wa yashtaguna ilayya wa yuhyuna sunnati. Mereka merasa hidup jiwanya dengan selalu mengingat aku. Mereka selalu rindu dengan aku, dan mereka selalu menghidupkan sunnahku. Wa ana asyaddu syauqan ilaihim. Dan aku, kata Nabi, lebih rindu bertemu mereka daripada rindunya mereka bertemu dengan aku. Sallallahu alaihi habib. Karena itu kenali Nabi, kenali syariatnya Nabi, kenali akhlaknya Nabi. Isi hati kita dengan ilmu itu semuanya, maka akan ada mahabbah yang kuat dalam hati kita nanti, ada di ruh kita nantinya. Ruh kita akan bisa ada tawasul, ada hubungan komunikasi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut kekuatan, kalau kekuatannya lu hebat bisa jaga Allah, kalau enggak minimal dalam mimpi. Anda bisa bayangkan kita nilainya apa? Mimpi aja kadang nggak pernah. Apa mahabbah ini? Kenapa? Karena nggak ada ma'rifah dengan Nabi. Tapi kalau sudah idza qawiyal hubbu fir ruh, maka masuklah ke sir. Di sir itu nanti ada asyuhud, akan bisa menyaksikan hakikah, akan bisa menyaksikan hakikah. Lah, ini nggak bisa kita langsung ke hakikah, ke sir, tanpa melalui tahapannya. Ilm dulu, mahabbah, baru nanti hakikah dan syuhud. Nggak akan bisa ke sana. Lah kita kalau hanya sekedar gosidan aja tanpa dengan ilm, nggak akan kuat itu mahabbah. Nggak akan kuat itu mahabbah. Salafnya kita ini menguasai ilmu, kemudian setelah itu mengamalkan itu ilmu, kuat mahabbahnya, masuklah dia ke dalam ke hakikah, sehingga yang nggak dipandang oleh manusia bisa dipandang oleh mereka. Mereka menyaksikan yang tidak disaksikan oleh manusia biasa. Nah kita kadang-kadang nggak begitu, langsung kita mau ke mahabbah tanpa ada ilm, nggak akan bisa ya ikhwani, nggak akan bisa. Disinilah kita harus betul-betul melalui tahapan yang ada. Kalau sudah begitu, sebagaimana di antara mereka menyatakan, hal sami'tum raddan nabi sallallahu alaihi wasallam hina sallamtum alaih. Apakah kamu mendengarkan jawaban Nabi ketika kamu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau ketika kita menyatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kita salam langsung kepada Nabi. Kamu dengar nggak jawaban Nabi? Muridnya menyatakan enggak, tadi ubku ala gulubin mahjubatin anillah wa rasulih. Inti seharusnya nangis karena hati kamu terhijab dari Allah dan Rasulnya. Ini ukuran kita nih ya, kita jadikan maulid ini hanya sekedar bacaan, gosida itu hanya nada. Kenapa? Karena ma'rifah nggak ada, ilm nggak ada ya ikhwani.
karena itu kita harus perhatikan dengan ilmu ini. Oke lah kalau kita anggap bahwa kita ini adalah, mudah-mudahan tidak demikian ya, kita anggap kita ini produk gagal. Masa anaknya kita wariskan juga harus bodoh seperti kita, nggak punya ilmu seperti kita? Al-an waktu nahda, sekarang waktunya kita bangkit. Anak kita harus jadi alim dong, anak kita jadi hafidhul Quran, anak kita jadi orang yang berilmu, kemudian ajak ngamalkan ilmu sehingga gawiyatil mahabbah. Kalau sudah begitu akan masuk manzilah martabatus syuhud, akan masuk kepada martabatul haqiqah. Sebagian lagi mengatakan begini, ta'amul qalb la ilaha illallah, ta'amul ruh Allah Allah Allah, ta'amul sir hu apa hu? Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, huwa Allah al-ahad, huwallahu ahad, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah dan hu. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Idrus membuat wirid setiap habis salat baca la ilaha illallah 12 kali, ta'amur ruh Allah Allah 12 kali. Itu ta'amul qalb, ini ta'amul ruh hu 12 kali. Itu ta'amus sir, supaya ada apa ya, makanan untuk ruh kita, untuk hati kita, untuk sir kita. Lah yang kita isi makanan cuma perutnya kita, jadinya akhirnya badan kuat tapi ruh lemah, hati lemah, sir lemah. Padahal yang kembali kepada Allah bukan jasad kita, hati kita, ruh kita, dan sir yang ada dalam tubuh kita. Jasad kita kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ruh kita kembali kepada Allah. Karena itu kita harus perhatikan itu semuanya. Kita nahtaj ilal ilm, kita perlu ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada syariah, yang mengenalkan kita kepada Nabi, dan kita amalkan itu ilmu sehingga menjadi satu kekuatan mahabbah dalam hati kita, sehingga kita akhirnya disampaikan kepada Allah, kepada haqiqah dan maqamul syuhud. Mudah-mudahan insyaallah Allah takdirkan kita bisa menyaksikan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam wa fil yaqadhah, baik dalam tidur kita, dalam mimpi kita, dalam yaqadhah kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan orang yang tetap ittisal dengan Nabi fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.